Salam bahagia. Berikut saya sampaikan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional oleh Endang Trihastuti, calon guru penggerak Kabupaten Karanganyar. Adapun konsep modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional meliputi yang pertama, apa dan mengapa pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, 5 kompetensi sosial dan emosional. Yang ketiga, penerapan pembelajaran sosial emosional. Dan yang keempat adalah kesadaran penuh atau mindfulness. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Mengapa perlu pembelajaran sosial emosional? Karena saat kompetensi sosial dan emosional murid berkembang, maka aspek akademik mereka pun berkembang. Mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan berdampak buruk bagi akademik. Sehingga pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan dengan sengaja. Tujuan diterapkannya pembelajaran sosial emosional yang pertama, memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau kesadaran diri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan relasi. Dan yang kelima, membuat keputusan yang bertanggung jawab. 5 kompetensi sosial emosional meliputi yang pertama, kesadaran diri. Adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi mengelola emosi dan perilaku untuk mencapai tujuan. Yang ketiga adalah kesadaran sosial, yaitu kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun yang mendasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar manfaat, dan konsekuensi dari bermacam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Dan yang kelima adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Implementasi pembelajaran sosial dan emosional dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, mengajarkan 5 keterampilan sosial emosional atau KSE secara spesifik dan eksplisit.
Yang kedua, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam praktek mengajar guru, baik secara rutin, terintegrasi dalam pembelajaran dan protokol, dan gaya interaksi dengan murid. Yang ketiga, mempengaruhi pola pikir murid tentang persepsi diri, orang lain, dan lingkungannya. Yang keempat, mengubah kebijakan dan ekspektasi sekolah terhadap murid. Kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar pengembangan 5 kompetensi sosial emosional. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. Secara saintifik, latihan kesadaran penuh atau mindfulness yang konsisten dan dapat memperkuat hubungan sel-sel syaraf atau neuron otak yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran. Mindfulness ini dapat dilatih dan ditumbuhkan melalui berbagai kegiatan sehari-hari maupun dalam pembelajaran yang dilakukan secara mindful, sehingga ada koneksi antara tubuh atau indera, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Untuk melatih kesadaran penuh, dapat menggunakan teknik stop, meliputi S. Stop, berhenti sejenak dari aktivitas. T. Take deep breath, tarik nafas sedalam-dalamnya. O. Observe, amati apa yang dirasakan pada tubuh, pikiran, dan perasaan. P. Proses, lanjutkan kembali aktivitas. Kesadaran penuh atau mindfulness menciptakan well-being, yaitu sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dengan menciptakan dan mengelola lingkungan yang baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Well-being yang optimal memiliki kemungkinan yang lebih tinggi untuk kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, memiliki ketangguhan atau daya lenting resiliensi dalam menghadapi stres, terlibat dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab, dan yang keempat, mencapai prestasi akademik yang lebih tinggi. Kesimpulan yang diperoleh dari pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran sosial dan emosional merupakan usaha sadar yang dilatih dan diterapkan secara rutin di luar pembelajaran, terintegrasi dalam pembelajaran, menjadi tata tertib atau budaya sekolah dengan berbagai kompetensi dan teknik KSE untuk menciptakan well-being ekosistem pendidikan yang aman, nyaman, dan bahagia. Koneksi antar materi modul 1 dengan pembelajaran sosial dan emosional dan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan materi modul PSE dengan modul sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan adalah menuntun terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dasar pendidikan KHD adalah budi pekerti. Pembelajaran budi pekerti atau karakter adalah pembelajaran jiwa manusia
secara holistik, yaitu bersatunya antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga dan semangat. Dengan bersatunya cipta, rasa, dan karsa yang terwujud dalam tajamnya pikiran, halusnya rasa, kuatnya kemauan, akan membawa pada sebuah kebijaksanaan. Pembelajaran sosial dan emosional memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Keterkaitan materi PSE dengan modul sebelumnya yaitu nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional, nilai dan peran guru penggerak adalah katalis untuk peningkatan proses pendidikan di sekolah yang akan menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah, menggerakkan seluruh ekosistem sekolah untuk mendukung proses dan hasil belajar murid meliputi nilai-nilai karakter dan sikap murid yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Keterkaitan materi pembelajaran sosial emosional dengan modul sebelumnya, visi guru penggerak. Untuk menerapkan 5 kompetensi sosial emosional yang meliputi kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Perlu pemilihan teknik KSE yang tepat untuk diterapkan secara rutin, terintegrasi dengan pembelajaran dan protokol. Sehingga diperlukan visi guru penggerak dan sekolah untuk menentukan peta kekuatan sekolah secara internal dan eksternal melalui pendekatan inquiry apresiatif melalui model Bagja. Keterkaitan materi pendidikan sosial emosional dengan modul sebelumnya, budaya positif. Budaya positif yang dapat dilakukan di sekolah dengan menerapkan latihan kesadaran penuh atau mindfulness sambil mengembangkan kompetensi kesadaran diri adalah dengan mengenali emosi yang akan membantu guru dan murid merespon terhadap kondisi sendiri, sehingga tercipta well-being ekosistem di sekolah yang baik, yang berdampak pada prestasi belajar yang lebih unggul, kesehatan fisik dan mental yang lebih baik, lebih tangguh menghadapi stres, serta membentuk perilaku sosial baik dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi pendidikan sosial emosional dengan modul sebelumnya, pembelajaran berdiferensiasi. Dengan dikembangkan kompetensi sosial dan emosional, murid secara optimal melalui pendekatan mindfulness menjadi sebuah budaya positif di sekolah, maka pembelajaran berdiferensiasi akan mudah diterapkan karena anak lebih fokus, semangat, tanggung jawab terhadap tugas, dan bahagia karena pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, baik kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Sehingga tercipta well-being ekosistem di sekolah untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Kesimpulan koneksi materi modul 1 dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yaitu untuk menuntun kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, perlu pembelajaran yang holistik, yaitu bersatunya cipta, rasa,
prakarsa yang membawa pada kebijaksanaan. Sehingga diperlukan nilai dan peran guru penggerak untuk memetakan kekuatan di sekolah, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga diperlukan pembelajaran sosial emosional dengan pendekatan kesadaran penuh atau mindfulness yang akan menjadi sebuah budaya positif di sekolah sehingga akan menciptakan well-being ekosistem sekolah yang optimal sehingga murid akan mencapai prestasi akademik yang tinggi, kesehatan fisik dan mental yang baik, memiliki ketangguhan dalam menghadapi stres, dan terlibat aktif dalam perilaku sosial yang lebih bertanggung jawab. Sehingga tercipta profil pelajar Pancasila dalam rangka mewujudkan merdeka belajar. Demikian presentasi koneksi antar materi, pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi dan modul 1 pendidikan guru penggerak. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.